Yo, what's up, Bray? Kembali lagi di channel Bray Gadget. Oke, di video kali ini kita membahas seri T flagship. Kenapa aku bilangnya T flagship? Karena kalau aku bilangnya seri T doang ada Redmi 9T, tapi ini kelasnya udah flagship, yaitu Xiaomi 12T. Xiaomi 12T ini udah generasi ketiga ya, karena dari awal tuh ada Mi 10T ya, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T series. Terus Mi 11T, Mi 11T Pro, ada dua tipe juga tuh ya waktu itu, Mi 11T Pro, kemudian yang ini Xiaomi 12T. Tapi Xiaomi 12T nggak ditemenin sama seri Pro-nya nih. Xiaomi 12T ini banyak perubahan, banyak upgrade yang terjadi. Kita mulai dulu dari layarnya. Xiaomi 12T menggunakan ukuran layar 6,67 inci, panel AMOLED, resolusi 2712 x 1220 pixel. Untuk resolusinya ini dia di atas Full HD tapi di bawah 2K. Apa itu dibilang? Semi 2K mungkin ya. Udah mantap sih untuk di atas Full HD ya. Untuk sebuah resolusi layar itu udah cukup tajam. Kemudian refresh rate-nya juga tinggi ya teman-teman, di 120 Hz, touch sampling-nya di 480 Hz. Kemudian udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Layarnya ini cakep nih. Kemudian kita bahas kamera belakangnya. Lensa utamanya menggunakan resolusi 108 megapiksel dengan OIS yang berguna untuk stabilisasi kamera kalau kita foto malam gitu ya. Terus foto siang hari juga, tangan kita itu kadang goyang gitu ya, kita nggak sadar goyang kecil. Nah itu OIS itu bisa membantu supaya tangkapan kameranya itu tetap baik. Di Mi 10T series itu dari sematkan, namun sayangnya dihilangkan di Mi 11T. Bukan Mi 11T sih, karena udah ganti ya, penamaannya menjadi Xiaomi ya. Xiaomi 11T series itu dihilangkan. Nah, di Xiaomi 12T ini dimunculkan lagi. Ini dia upgrade yang aku bilang tadi, cukup cakep ya. Kemudian lensa keduanya 8 megapiksel untuk ultrawide dan lensa ketiganya 2 megapiksel untuk makro. Untuk resolusi videonya udah nembus di 4K 30 fps dan untuk 60 fps nya di Full HD. Urusan kamera belakang cakep nih, ada OIS nya. Kemudian kita bahas kamera selfie-nya di 20 megapiksel, ada peningkatannya di Xiaomi 11T Pro. Sebelumnya itu menggunakan 16 megapiksel, di sini 20 megapiksel ditingkatkan. Kemudian resolusi videonya di Full HD 60 fps. Mengenai video 60 fps ini juga udah disematkan di Xiaomi 11T Pro, namun di Xiaomi 11T itu belum bisa, masih 30 fps untuk video kamera depan. Xiaomi 12T menggunakan chipset Dimensity 8100 Ultra dengan 5 nanometer. Kemudian pilihan RAM-nya hanya satu teman-teman, 8 GB yang sudah menggunakan LPDDR5. Internal storage hanya satu, 256 GB UFS 3.1. Untuk skor Antutunya di versi 9 700 ribuan poin. 700 ribuan poin ini di bawah Snapdragon 888 ya, karena kalau Snapdragon 888 itu kalau nggak salah di Xiaomi 11T Pro waktu itu saya pernah pakai, itu Antutunya di Snapdragon 888 di sekitar 800 sampai 900-an poin. Nah, si MediaTek Dimensity 8100 Ultra ini skor Antutunya di 700 ribuan poin. Ya udah termasuk kategori flagship lah. Setidaknya skor Antutunya di atas Snapdragon 855, dan untuk skor Antutu segitu udah mantep banget dipakai untuk multitasking atau bahkan aplikasi-aplikasi berat, game berat kayak gitu ya. Kita lanjut, untuk ukuran baterainya di 5000 mAh, masih sama seperti pendahulunya ya. Di Xiaomi 11T Pro juga menggunakan 5000 mAh, sudah menggunakan USB Type-C dan fast chargingnya di 120-an. Ini kenceng banget 120 watt. Diklaim itu dari 1% sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 16 menit. Itu diklaim oleh Xiaomi. Ya cukup kenceng lah. Sinyalnya udah 5G, ada NFC juga, stereo speaker, ada software Dolby Atmos juga, dan ini yang istimewa nih, fingerprintnya di layar. Ya, Xiaomi 11T Pro yang dulu walaupun menggunakan panel AMOLED, tapi fingerprintnya itu masih di bodi samping ya, yang menyatu dengan tombol on off. Nah, si Xiaomi 12T ini fingerprintnya udah di layar. Ingat, udah di layar. Jarang-jarang loh Xiaomi itu menggunakan layar AMOLED, fingerprintnya di layar, kayak Redmi
seri Redmi itu kan ada yang menggunakan panel AMOLED juga, tapi fingerprintnya masih di bodi samping. Paling ya seri flagship bangetnya lah ya, seri Xiaomi 12-nya itu fingerprintnya di layar. Nah, seri T flagshipnya ini nih akhirnya menggunakan fingerprint di layar. Cakep sih. Untuk pilihan warnanya Xiaomi 12T ada dua ya teman-teman, blue and black. Untuk harganya dibanderol di Rp6.599.000. So, simpulannya, apakah pengguna Xiaomi 11T Pro harus upgrade ke Xiaomi 12T? Menurut aku nggak terlalu perlu ya, karena dari ukuran chipset Xiaomi 11T Pro masih lebih unggul sedikit ya. Bedanya hanya di resolusi layar yang udah meningkat di atas Full HD, kemudian fingerprint di layar, kemudian kamera belakang udah menggunakan OIS. Namun resolusi kamera selfie-nya juga udah 20 megapiksel, udah meningkat juga ya. Untuk baterainya juga masih sama di 5000 mAh dan fast charging-nya masih sama juga di 120 watt. Tapi buat yang mungkin belum pernah merasakan seri T flagship-nya Xiaomi, ini recommended banget karena udah istilahnya udah kekinian lah. Masa kapan lagi gitu seri T flagship menggunakan fingerprint di layar? Dan menurutku itu lebih memudahkan kita ya, karena HP kan karena kita taruh di meja, layar ada pesan masuk tuh kita tinggal gini aja gitu ya, nggak perlu bawa samping-samping body gitu ya, tinggal jempol aja gini langsung kebuka. Istilahnya memudahkan hidup kita lah untuk membuka kunci layar handphonenya. Ya kesimpulannya ini worth it sih untuk dibeli buat yang belum pernah menggunakan seri T flagshipnya Xiaomi. Itu aja kesimpulannya, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.